Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran tematik PPKN tema 3 subtema 2 tentang menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti penting menolong. Yang kedua, siswa mampu memahami arti penting bergotong royong. Dan yang ketiga, siswa mampu memaparkan arti penting hidup sederhana. Arti penting menolong. Mengapa kita perlu menolong teman? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa kita harus menolong? Ya, karena dengan menolong orang lain, kita sudah membantu meringankan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Selain itu, dengan tolong-menolong, kita akan menciptakan kerukunan. Suasana akan terasa tentram dan damai, serta dapat memperkuat persaudaraan, teman-teman. Gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong berarti mengangkat dan royong berarti bersama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Gotong royong sering juga disebut dengan kerja bakti. Gotong royong dapat membuat pekerjaan cepat selesai. Dan prinsip dasar dari gotong royong adalah saling membantu atau tolong-menolong. Paham ya teman-teman, insya Allah. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Kita adalah bangsa yang tidak tega melihat penderitaan orang lain, sehingga kita datang untuk membantu mereka dengan bergotong royong. Oke teman-teman? Contoh kegiatan gotong royong. Ada 3 nih contohnya, ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh di rumah misalnya membersihkan rumah secara bersama-sama dengan keluarga, atau bekerja sama untuk membetulkan bagian rumah yang rusak, atau misalnya kalian bercocok tanam bersama, itu contoh di rumah, dan lain-lain bisa ya. Kemudian di sekolah, membersihkan ruang kelas atau lingkungan sekolah, belajar kelompok, belajar kelompok termasuk contoh gotong royong loh teman-teman. Menaati semua peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Kok bisa sih menaati semua peraturan dan tata tertib adalah gotong royong? Iya, kalau kalian menaati, semua menaati berarti saling tolong menolong untuk menjaga ketertiban sekolah agar aturan itu berjalan dengan baik ya. Dan lain-lain contohnya. Contoh gotong royong di masyarakat. Misalnya membersihkan lingkungan bersama-sama, membangun jalan dan masjid, menanam pohon untuk penghijauan lingkungan, dan lain-lain. Manfaat gotong royong. Nih, gotong royong punya manfaat loh teman-teman. Yang pertama, menumbuhkan pribadi saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan kekeluargaan. Kemudian, membina hubungan sosial dengan lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya. Misalnya terhadap masyarakat sekolah, teman-teman di sekolah, ya, anggota masyarakat yang ada di sekolah misalnya, atau di rumah, atau masyarakat yang ada di lingkungan. Oke. Kemudian menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang, kemudian mempererat tali persaudaraan antar sesama, kemudian meringankan pekerjaan dan mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan tentunya ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Paham ya teman-teman? Kemudian, hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta.
Sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena mengajarkan dan melatih seseorang untuk hidup disiplin dan cermat dalam menggunakan uang, yang bukan berarti pelit atau penuh dengan perhitungan, tetapi menggunakan uang seperlunya saja, tanpa menghamburkan atau terlalu menghemat pengeluaran. Paham ya teman-teman? Kemudian, apa sih manfaat hidup sederhana? Yang pasti, kita akan senantiasa bersyukur. Kemudian memiliki toleransi dan suka berbagi. Kemudian lebih mengutamakan kebutuhan bukan keinginan ya teman-teman. Jadi belanjanya sesuai kebutuhan bukan karena keinginan. Kemudian hidup apa adanya, tuh manfaatnya tuh. Jadi manfaat berikutnya adalah bisa memiliki tabungan. Tuh, kalau kita hidup sederhana, kita jadi bisa punya tabungan. Kemudian menjadi tidak berhutang. Dan terakhir, hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan. Paham teman-teman? Kalau tadi kita sudah bicara manfaatnya, sekarang adalah contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nih ada contohnya nih teman-teman. Yang pastinya tidak berlebihan dalam makanan dan minuman. Kemudian tidak berlebihan dalam berpakaian. Kemudian menggunakan barang atau elektronik yang masih bisa digunakan. Jadi kalau masih bisa nggak usah beli lagi, sayang mubazir ya. Kemudian tidak pamer dengan kekayaan atau kendaraan yang kita miliki. Kemudian kita jadi contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah rajin menabung ya. Kemudian contoh berikutnya suka berbagi dengan orang lain. Berikutnya tidak mementingkan keinginan melainkan mendahulukan kebutuhan ya. Kemudian yang terakhir belanja atau jajan sesuai dengan kebutuhan saja. Oke? Alhamdulillah materinya selesai. Oke teman-teman, untuk tugas teman-teman bisa membaca buku tema 3 yang teman-teman miliki tentang benda di sekitarku. Di halaman 79 tentang tolong menolong. Di situ ada mengapa sih kita perlu menolong orang lain. Coba tuliskan alasanmu. Kan di video itu sudah ada ya alasannya. Kemudian tentang gotong royong, kalian bisa baca di halaman 92. Bisa diisi jawaban kalian itu di halaman 93 sambil lihat video yang sudah Bu Guru kasih ya. Kemudian tentang gotong royong kembali di halaman 104 dan 105. Kalau kalian sudah baca teks yang ada di halaman 104 dan 105, kalian bisa menjawab pertanyaan di halaman 106. Kemudian 107 kalian juga bisa isi ya. Itu mudah insya Allah buat kalian. Kemudian tentang hidup sederhana, kalian bisa membaca teks di halaman 114 ya. Terus mengerjakan tugas yang ada di halaman 114 juga. Itu lanjutannya di halaman 115. Kemudian di halaman 116 memberi centang. Bisa ya insya Allah teman-teman? Bisa, insya Allah mudah ya. Tetap semangat selama masih belajar di rumah. Doakan selalu agar wabah ini cepat berlalu. Ya, doa anak solih insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu banyak doa ya teman-teman. Terima kasih atas kerjanya samanya selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.